Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, Ustadzah Santi Prihastuti, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati segenap ustadz-ustadzah dan wali murid, dan yang saya cintai dan yang kami bangga-banggakan, anak-anakku sekalian, anak soleh dan solihah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan rahmat, hidayah, nikmat kecukupan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya, yaitu kita yang pada hari ini menjalankan agenda dari SD Irada berupa kajian indah SD Irada dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan, zaman kebodohan, menuju zaman yang penuh ilmu, zaman yang penuh hikmah, zaman yang penuh kebijaksanaan. Anak-anakku sekalian dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa mulai dari di bulan Rajab kemarin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, beliau mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Gak terasa Rajab sudah kita lalui, kita menginjak bulan Sya'ban, di mana di bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah-hikmah atau ibadah-ibadah apa saja yang perlu kita laksanakan di bulan Sya'ban yang mulia ini. Adapun yang pertama yaitu di bulan ini adalah turunnya perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat ini Allah memerintahkan kepada dirinya sendiri, merintahkan kepada malaikat-malaikatnya, dan memerintahkan kepada umat-umatnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Begitu agungnya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau belum diciptakan di dunia, Allah menciptakan surga. Di dinding-dindingnya tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ begitu mulianya Rasulullah sehingga nama Nabi Muhammad SAW disandingkan dengan nama Allah Sang Pencipta. Dikisahkan suatu ketika Nabi Adam alaihissalam
karena telah melanggar perintah Allah, kemudian Nabi Adam diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam meminta ampun kepada Allah yang cukup lama. Beliau meminta ampun, tetapi masih belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam mengingat-ingat dengan cara apa supaya taubat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau mengingat pada waktu di surga, di dinding-dinding, di tiang-tiang surga tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam berhusnudon, mungkin Muhammad Rasulullah adalah makhluk Allah, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Nabi Adam bertawasul dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa kepada Allah, beliau memohon ampun kepada Allah. Akhirnya berkat Nabi Adam bertawasul memakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tobat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga dijelaskan barang siapa yang berdoa tidak diawali atau diakhiri dengan Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak fadilah, keutamaan sholawat Nabi. Barang siapa yang membaca sholawat satu kali, maka Allah akan menggantinya dengan 10 rahmat, 10 kebaikan, dan akan menghapus 10 dosa-dosa dari orang yang membaca tersebut. Dengan kita banyak membaca sholawat, maka urusan-urusan kita akan, kalau kita yakin, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita yakin adanya akhirat besok, maka besok kita akan, siapa yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, maka besok kelak akan dekat dengan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hikmah di bulan Sya'ban yang pertama. Adapun hikmah dari di bulan Sya'ban yang kedua, kita diperbanyak untuk bersedekah. Bersedekah tidak hanya berupa uang saja. Bersedekah tidak hanya berupa barang saja. Bisa saja orang bersedekah dengan mengasih uang kepada orang yang tidak mampu. Bisa saja dia bersedekah dengan membelikan jajan teman-temannya. Bisa saja dia bersedekah dengan memberikan jajan kepada temannya. Bisa juga bersedekah kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya barang, bisa juga kita bersedekah dengan tenaga kita. Kalau kita di sekolah, kita bisa melaksanakan piket, bersih-bersih kelas. Itu menunjukkan itu adalah sedekah kita dengan tenaga. Mungkin kita membantu ustadz-ustadzah untuk membawakan kitab, atau membawakan teman-teman kita kalau membawa barang-barang yang berlebihan, kita bantu, itu juga bersedekah dengan tenaga. Adapun kenapa kita disuruh bersedekah? Setiap hari kita harus disuruh bersedekah. Adapun di bulan Sya'ban ini, barang siapa yang bersedekah ataupun berbuat baik, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keterangan, siapa yang bersedekah 1, maka akan tumbuh 10 tangkai. Kemudian setiap tangkainya ada 100 buah sebanyak 7 tangkai. Itu sedekah yang dilaksanakan selain di bulan mulia, di bulan Rajab, selain di bulan Sya'ban, selain di bulan Ramadan. Apalagi kita laksanakannya sedekah ini di bulan Sya'ban. Ya, itu tadi. Jadi sedekah tidak harus dengan uang, bisa juga dengan barang, bisa juga dengan jasa, bisa juga dengan pikiran. Adapun hikmah dari kita isi di bulan Sya'ban yang ketiga adalah kita memperbanyak untuk berpuasa sunnah. Di mana pada bulan ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
selalu melaksanakan puasa. Dan puasa itu hampir sama dengan puasa Ramadan. Cuma Rasulullah pada waktu kalau Ramadan 1 bulan penuh, di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab, biar tidak sama dengan puasa di bulan Ramadan. Kalau kita berpuasa 1 bulan penuh, kita tinggalkan, katakan kalau Rajabnya ada 29, berarti kita berpuasa 28. Kalau Rajab atau kalau Sya'bannya ada 30, maka kita berpuasa 29 hari. Itu tadi, kita disunahkan untuk berpuasa sunnah. Adapun selanjutnya pada hikmah yang keempat, yaitu kita disunahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Di bulan Sya'ban bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, wahai Tuhanku, kenapa aku diapit 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan?" Kemudian Allah mengatakan, wahai Sya'ban, bahwasanya engkau aku ciptakan di tengah-tengah bulan yang mulia, di mana engkau juga termasuk bulan yang mulia, di mana di bulan Sya'ban ini engkau adalah bulannya orang-orang yang tadarus atau selalu membaca Al-Quran. Itulah Sya'ban dikatakan bulan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, jangan lupa semua amalan-amalan kita, mau amalan sholat, mau amalan zakat, bersedekah, berpuasa, kita membantu orang, kita berbuat baik sama orang, kita menolong sama orang, itu pada bulan ini amal-amal akan selain sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam 15 Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Di situ yang namanya amal-amal manusia dalam 1 tahun akan diangkat atau dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ Rasulullah SAW salah satu berpuasa, sesungguhnya aku suka dalam berpuasa pada waktu amal-amalku dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal kita dilaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan berpuasa, kita dalam keadaan berbuat baik, kita husnudon, dengan dilaporkan dengan kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan baik, maka amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di bulan Sya'ban itu, marilah kita isi dengan semua perbuatan-perbuatan baik, atau selain dari hikmah yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Kalau selain itu silakan diisi perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang menyenangkan orang, perbuatan-perbuatan yang membahagiakan orang, perbuatan-perbuatan yang tidak menyakiti orang, maka itu adalah termasuk perbuatan-perbuatan baik. Mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan di bulan Sya'ban ini. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan perbuatan-perbuatan baik kita, dan kita berusaha untuk meninggalkan semua larangan-larangan, baik itu larangan-larangan yang diharamkan maupun larangan-larangan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.